Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Allahumma amin. Anak-anak, hari ini merupakan pertemuan ketujuh kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran ketujuh ini, kalian akan mempelajari materi mengenai kata baku dan tidak baku. Sebenarnya, pada pertemuan ke-6, Bu Nenden sudah pernah menyinggung materi mengenai kata baku, di mana kata baku merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi jika kalian ingin menuliskan atau menggunakan kalimat efektif. Kita kilas balik dulu ya, sebentar. Jangan lupa di materi kelas 6, kemarin di pertemuan ke-6, kalian belajar mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai, yaitu kata baku. Nah, hari ini kalian akan mempelajari mengenai kata baku dan tidak baku. Sebelum kalian mempelajari apa itu kata baku dan tidak baku, tolong perhatikan contoh di bawah ini. Di sini ada 5 buah contoh. Ya, tolong perhatikan kalimat-kalimat berikut. Kalimat yang pertama, Profesor itu sedang menganalisa masalah limbah industri di Jakarta. Kata menganalisanya digaris bawahi. Contoh yang kedua, metode yang digunakan para guru di kelas dewasa ini sudah mulai ketinggalan zaman. Metodenya digaris bawahi ya. Contoh yang ketiga, para hadirin dipersilahkan mengambil tempat di kursi yang telah disediakan. Kata dipersilahkan itu juga digaris bawahi. Contoh yang keempat, hasil akhir pertandingan itu 3-0 untuk kemenangan tim bulu tangkis Indonesia. Kata tim ini team ya, ini dalam bahasa Inggris juga digaris bawahi. Kalimat yang kelima, ibu sedang menukarkan resep dokter dengan obat di apotik. Kata apotiknya digaris bawahi. Mengapa dari kelima kalimat yang ada itu digaris bawahi, ada 5 kata yang digaris bawahi. Ya, kata-kata yang bergaris bawah dalam kalimat-kalimat di atas itu termasuk kata-kata tidak baku. Nah, kata baku dari kata-kata yang digaris bawahi yang pertama itu menganalisa, salah, harusnya menganalisis. Kata yang kedua bukan metode tapi metode kata bakunya. Yang ketiga dipersilahkan itu tidak pakai H ya. Jadi yang bakunya dipersilahkan. Yang keempat, kata team itu ya penulisan dalam bahasa Inggris tapi dibacanya tetap tim, itu tidak baku. Yang baku itu dalam bahasa Indonesia adalah tim, biasa nulisnya TIM. Dan kata baku dari kalimat yang kelima bukan apotik tapi apotek. Nah, dari kelima contoh kalimat yang menggunakan kata tidak baku tersebut, kita dapatkan kata-kata baku. Nah, apa sih arti dari kata baku dan kata tidak baku? Yang dimaksud dengan kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi mudah saja ya. Kalau kata baku berarti kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI. Kalau kata tidak baku sebaliknya, kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan PUEBI. Ingat, informasi yang terdapat dalam satu teks sebaiknya kalian tuliskan menggunakan kata baku. Ya, yang nantinya kata baku merupakan salah satu syarat dari penulisan kalimat efektif. Jangan lupa. Nah, kalian boleh membuka buku pena 6A kalian ya, halaman 123. Di sana ada contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, kata baku adalah autentik.
sedangkan kata tidak bakunya otentik ya. Jadi pakai o bukan au. Nomor dua kata bakunya yang betul adalah saksama bukan seksama. Yang ketiga kata bakunya modern. Modern itu tanpa e, sedangkan kata tidak bakunya memakai huruf e. Yang keempat kata bakunya adalah praktik bukan praktek. Nah, contoh kata baku yang kelima adalah jadwal pakai w bukan jadwal pakai u. Contoh kata baku yang keenam adalah merek pakai e, dua-duanya bukan merek ya. Kata baku yang ketujuh adalah nasihat bukan nasehat. Contoh kata baku yang nomor 8 adalah zaman bukan zaman. Kata baku yang 9 contohnya adalah jenderal bukan jenderal. Dan contoh kata baku nomor 10 adalah isap bukan hisap. Nah, ya, sudah jelas di sana. Sekarang apa sih fungsi dari kata baku dan tidak baku? Nah, anak-anak, kata baku dan tidak baku itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, kita bahas yang kata baku. Dulu kata baku ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai pemersatu. Maksudnya, pemakaian kata baku sesuai dengan Puebi dapat menjadi pemersatu dari beragam suku, ras, etnis, atau kelompok yang beraneka ragam di Indonesia. Kekhasan dialek bahasa pada masing-masing daerah dapat dipersatukan dengan bahasa baku sehingga menjadi satu kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Contoh kita orang Sunda ya, menyebutkan kata apa itu pakai h, padahal apa bukan apa. Sepeda bukan sepeda. Nah, seperti itu ya. Yang nomor 2, fungsi dari kata baku adalah sebagai pembeda. Maksudnya penggunaan kata baku ini menjadi pembeda ya dari kata yang lain. Jadi penerapan kata baku yang sesuai dengan Puebi ini dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Yang ketiga, fungsi dari kata baku adalah pemberi wibawa. Maksudnya, penggunaan kata baku dalam bahasa Indonesia ini dapat memperlihatkan kewibawaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat yang bertutur kata dengan baik dan benar akan memperoleh wibawa dan kehormatan di mata orang lain. Dan pada akhirnya dapat membuat orang lain kagum atas bahasa Indonesia. Contohnya ini, kata baku itu sering dipakai ya dalam situasi resmi. Ingat, seperti apa situasi resminya? Seperti dalam pidato ya. Contoh, kemarin kalian menonton acara peringatan 17 Agustus ya yang dilaksanakan di Istana Negara, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di sana petugas MC pembawa acaranya itu mengucapkan susunan acaranya itu memakai kata baku. Nah, ya, jadi seperti itu. Yang keempat, fungsi dari kata baku adalah sebagai kerangka acuan. Maksudnya, kaidah dalam penggunaan kata baku ini menjadi tolak ukur tentang benar atau tidaknya pemakaian dan penerapan dari bahasa seseorang. Itu dari fungsi kata baku dan tidak baku, ya. Fungsi dari kata baku. Nah, sedangkan kata baku ini, ingat Bu Nenden tadi sudah menyebutkan salah satunya. Kata baku ini dipakai ya baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan dalam berbagai keperluan, terutama dalam aktivitas formal atau kegiatan-kegiatan resmi. Contoh yang tadi pidato ya pada acara 17 Agustus. Yang pertama itu kegiatan resmi adalah komunikasi resmi. Contoh, komunikasi resmi ini yang dilakukan contoh dalam bentuk tulisan, surat menyurat antar lembaga. Contoh dari sekolah kepada orang tua kalian, ya. Terus yang kedua, ya dalam laporan. Kalian pernah ya membuat laporan itu harus menggunakan kata baku. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, kayak tadi pidato, ya, ceramah, kayak gitu diskusi. Yang keempat, pembicaraan sesuai situasi dan kondisi, juga tempatnya. Contoh, kita ya kalau misalnya berbicara kepada orang yang lebih tua atau dihormati, kita juga memakai
kata baku. Sedangkan fungsi dari kata tidak baku adalah menciptakan kenyamanan, keakraban, dan suasana santai ketika bercengkrama atau berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Jadi, kata tidak baku sendiri dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari itu bukan bahasa Indonesia yang resmi, tapi bahasa Indonesia sehari-hari yang santai. Dan ya, kebanyakan itu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kata tidak baku. Jadi kata baku dan tidak baku itu mempunyai fungsi masing-masing. Sekarang kita akan membedakan kata baku dan tidak baku dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, kata baku ini tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya, saya itu kan baku, saya, aku. Nah, kalau tidak bakunya gue ini bahasa daerah terpengaruh dari bahasa Betawi. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, klub itu pakai K adalah baku karena sudah diserap oleh bahasa Indonesia ya ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan klub dengan huruf C penulisannya club itu tidak baku. Seperti tadi contoh ya yang sebelumnya team itu tidak baku, yang bakunya adalah tim pakai I. Terus ciri kata baku yang berikutnya adalah bukan bahasa percakapan. Contoh, kata baku dari kata tanya adalah mengapa bukan kenapa. Terus kata bakunya adalah tidak bukan enggak ya. Terus yang ketiga, yang keempat, ciri-ciri kata baku adalah pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Jadi ya, imbuhan di sini contohnya ia bekerja keras. Lihat awalannya be. Itu dia jelas ya, eksplisit, bukan ia kerja keras, itu tidak baku. Yang kelima, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Contoh, ada kalimat saya suka akan, itu baku, bukan saya suka dengan, itu tidak baku. Dan disebabkan oleh, itu baku, bukan disebabkan karena, itu tidak baku. Terus yang keenam, tidak rancu. Contoh, berkali-kali itu baku, berulang kali tidak baku, mengesampingkan itu baku, kalau menyampingkan itu tidak baku. Yang berikutnya, ciri-ciri kata baku dan tidak baku, tidak mengandung pleonasme ya. Ini jadi ingat penghamburan kata ya. Nah, di kemarin di materi kalimat efektif, para tamu itu baku, bukan para tamu-tamu. Para itu sudah menunjukkan banyak, tamu-tamu menunjukkan banyak lagi, jadi itu tidak baku penghamburan kata. Hadirin itu baku, itu hadirin sudah menunjukkan orang banyak yang hadir. Para hadirin itu tidak baku karena ya hadirin itu sudah menunjukkan banyak ditambah para, jadi tidak baku ya. Terus yang terakhir, tidak mengandung hiperkorek, jadi tidak berlebihan dan juga tidak salah. Analisis itu ya betul, bukan analisa. Jadi yang betulnya adalah analisis. Apotek itu betul. Ingat ya, apoteker bukan apotiker. Kalau apotik itu tidak baku. Jadi kata baku dan kata tidak baku mempunyai ciri-ciri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang tadi sudah Bu Nenen jelaskan. Nah, sekarang di sini contoh lain dari kata baku dan tidak baku. Di sini ada 10 contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama ini sering, antre bukan antri. Yang kedua, atlet bukan atlet. Nih, ini yang sering nih. Yang ketiga, bus bukan bis. Ingat, busway ya. Bukan bisway. Ya, itu juga dari bahasa Inggris. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi bus. Hafal bukan hafal. Kompleks bukan komplek. Napas bukan nafas. Pernapasan bukan pernafasan. Pikir bukan pikir. Jadi pikiran biasa aja pakai P. Bukan pikiran, itu tidak baku. Ojek pakai K, bukan ojek. Terus kata bakunya sopir bukan supir. Dan terakhir telur bukan telur. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana ya cara membedakan kata baku dan tidak baku? Nah, Bu Nenen tahu kok antre itu
bakunya dari mana? Antri itu tidak bakunya dari mana? Nah, anak-anak, cara membedakan kata baku dan tidak baku itu mudah. Jadi ada cara termudah untuk membedakan apakah sebuah kata dapat dikatakan baku atau tidak adalah dengan mengecek kata tersebut dalam KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi KBBI ini ada yang berupa buku, kamus tebal ya, dan ada yang juga berupa KBBI online atau daring. Kan sekarang ini kita sudah mengikuti perkembangan teknologi. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia juga sudah ada yang berbentuk daring atau online. Nah, caranya bila kata yang kalian cari tersebut ada dan sama cara penulisannya dengan yang tertera dalam kamus, baik buku atau online, maka kosakata tersebut dapat dikatakan baku. Begitu pula sebaliknya apabila kalian tidak menemukan ya kata dan penulisannya dalam kamus baik buku atau online, maka itu bukan kata tidak baku. Nah, jadi anak-anak itu cara mudah untuk membedakan kata baku dan tidak baku. Kalau di kamus kalian ya buka dulu, kan kamus itu kalau kalian punya di rumah bisa dipraktikkan sendiri, dipraktikkan. Jadi kalian buka kamus dulu, buka kamusnya, cari kata yang kalian mau cari, apakah ini kata baku atau bukan. Contoh tadi atlet, atlet atau atlet, kalian bingung. Lihat aja dari yang kalian buka kamus dari kata yang berawalan huruf A, kemudian diikuti huruf T. Nah, cari nanti akan ketemu apakah yang muncul atlet atau atlet. Ternyata yang muncul dalam kamus, baik dalam buku ataupun online adalah atlet. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami ya, dan sebagai juga ini untuk latihan kalian, silahkan buka buku Bu Pena, buku penilaian 6A, halaman 123 ya dan 124. Di sana ada ayo berlatih, silahkan kerjakan ayo berlatih bagian 1 dan 2 ya. Dan hasilnya tidak usah dikirimkan. Anak-anak, sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.